Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me, Anina Saheri. Kali ini kita akan belajar mengenai soal TPA Matematika. Nah, untuk teman-teman coba simak dan perhatikan cara menjawabnya ya. And then after you watch this video, please like, comment, share, and subscribe this video. Good luck and thank you. Di tahun ini, sebuah pabrik mempekerjakan 3 kali jumlah pekerja dari tahun yang lampau. Tahun yang lampau, jumlah pekerja adalah 40 orang. Berapa orang jumlah pekerja tahun depan jika rencana penambahan pekerja adalah 5% dari tahun ini? Oke, sekarang coba kita jawab ya teman-teman. Di sini yang diketahui adalah jumlah pekerja di tahun lampau. Tahun lampau atau TL yaitu 40 orang. Nah, kemudian untuk tahun ini itu 3 kali dari tahun lampau jumlahnya. Berarti 3 dikali 40. Maka tahun ini jumlah pekerjanya adalah 120 orang. Nah, yang ditanyakan adalah tahun depan. Berapa jumlah tahun depan? Tahun depan berarti kan jumlah tahun ini ditambahkan dengan di situ ada keterangan bahwa tahun depan itu ada penambahan sebanyak 5% dari jumlah tahun ini. Nah, di sini berarti tahun ini ditambah 5% dari tahun ini gitu ya. Nah, tahun ini itu sebanyak 120 orang. Sementara 5% dari tahun ini adalah 5% dari 120. Kita coret, 0 coret, 5 coret, 10 coret, 1, 2 ya. Berarti 6 orang. Jadi di tahun depan insya Allah ada penambahan sebanyak 6 orang. Karena 5% dari 120 adalah 6. Maka tahun depan jumlah pekerja adalah 126 orang. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ayah menikahi ibu pada 17 Agustus 1992. Hari ini di tanggal 26 September 2020 mereka masih selalu bersama. Berapa lamakah mereka telah menikah? Nah, di sini ditanya dalam tahun dan hari. Gitu ya. Yuk kita jawab. Oke, untuk cara yang ini kita catat dulu tahun mereka menikah. Yaitu mereka menikah di tahun 1992. Nah, setelah itu sekarang yang ditanyakan adalah mereka sudah berapa lama menikahnya. Kalau hari ini itu adalah tanggal 26 September 2020. Tahun ini adalah tahun 2020. Maka kita kurangkan dulu. Nah, di sini 10 dikurang 2, 8. Di sini 1 menjadi 11, kurang 9 itu 2. Nah, kemudian di sini karena sudah dipinjam menjadi 9, yang ini 1, 9 dikurang 9 juga habis. Jadi mereka sudah menikah selama 28 tahun. Sekarang kita lihat tanggalnya. Dari tanggal 17 Agustus ke tanggal 26 September ini di tahun 1992, ini di tahun 2020. Agustus ke September itu sudah genap 28 tahun ya. Sekarang kita hitung sisa tanggal, sisa hari dari 17 Agustus di tahun 2020 ini untuk mencari jumlah harinya. Nah, 17 Agustus. Agustus itu sampai tanggal 31. Jadi 31 dari tanggal 17 sampai ke tanggal 31 itu ada berapa hari ya teman-teman? Oke, 31 dikurang 17.
itu adalah, ya benar, 14 hari. Ya, 14 hari. Kemudian dari tanggal 1 September sampai tanggal 26 September. Berapa hari? Yaitu 26 hari. Nah, sekarang kita jumlahkan. 10 simpan 1, 40 hari. Ya, atau lebih tepatnya mereka sudah menikah selama 28 tahun, kemudian 1 bulan 10 hari. Ya, nih jawabannya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya, Musa tinggal 5 km dari tempat kerjanya. Jika ia mengendarai sepeda agar sehat menuju tempat kerjanya dengan kecepatan 25 km per jam saat berangkat dan 15 km per jam saat pulang, berapa jam yang ia perlukan untuk bersepeda, pergi dan pulang ke tempat kerjanya selama 1 minggu jika ia bekerja 6 hari dalam seminggu? Oke, kita ke soal ini. Di sini diketahui bahwa Musa tinggal 5 km dari tempat kerjanya. Berarti ini adalah jarak. Jarak atau bisa kita sebut dengan S. Oke, S-nya sama dengan 5 km. Kemudian, jika ia mengendarai sepeda agar sehat menuju tempat kerjanya dengan kecepatan, jadi ini kecepatan saat berangkat, V. V berangkat itu sama dengan 25 km per jam. Kemudian saat pulang itu kecepatan pulangnya adalah 15 km per jam. Sepertinya pulangnya lebih santai ya teman-teman. Kemudian pertanyaannya adalah berapa jam? Berarti yang ditanya adalah T, time. Time-nya berapa jam yang ia perlukan untuk bersepeda pulang pergi atau pergi pulang ya teman-teman ke tempat kerjanya selama 1 minggu jika ia bekerja 6 hari dalam seminggu. Berarti nanti 1 harinya berapa jam yang dia perlukan, kemudian kita kali 6 hari. Nah, di sini kita mau cari T. Cara mencari T, rumusnya adalah S per V. Nah, kita perlu tahu dulu T waktu berangkatnya. Waktu berangkatnya jaraknya adalah 5 km per kecepatannya adalah 25 km per jam. Nah, di sini kilometer sama kilometernya dicoret. Di sini bisa 1, di sini menjadi 5. Berarti 1/5 jam. 1/5 jam kalau kita jadikan menit, maka 1/5 dikali 60 menit. Ini 1, ini 12. Jadi 12 menit untuk berangkatnya. Kemudian ketika pulang, T pulang sama dengan, kita langsung ya teman-teman, T pulang itu berarti 5/15. Berapa? Ini 1, ini 3. 1/3 dikali 60 sama dengan 1, 2, berarti 20 menit. Ya. Sekarang dalam 1 hari berarti dia berapa menit untuk pergi pulang? Tinggal dalam 1 hari ya. Di sini kita buat dalam 1 hari. Saya batasi gini ya teman-teman. Berarti dalam 1 hari untuk pergi pulang itu adalah
12 sama dengan 12 menit ditambah 20 menit sama dengan 32 menit untuk satu harinya. Nah, sementara yang ditanya adalah selama 1 minggu. Si Musa itu dalam 1 minggunya bekerja selama 6 hari. Jadi tinggal 32 dikali 6. Kita kali 6 kali 2 12, 6 kali 3 18 tambah 1 tadi jadi 192 menit. Oke. Kalau misalkan ditanyakan 192 menit ini berapa jam, maka tinggal kita jadikan ke jam. Nah, di sini berarti 192 menit dibagi 60. Jadi dapat 3 jam. 3 jam itu kan 180 menit ya, teman-teman. Nah, sisanya 192 dikurang 180 itu berarti adalah 12 menit ya. 3 jam 12 menit. Ini untuk jawabannya ya, teman-teman. Oke. Ini dia jawabannya. Soal selanjutnya, setiap bulannya Anissa perlu mengatur keuangan keluarga kecilnya untuk membayar listrik, air, asisten rumah tangga masing-masing 10%, 15%, dan 5%. Untuk keperluan rumah tangga adalah Rp2.500.000 setelah ia juga menyisihkan untuk tabungan sebesar 20% dari uang bulanan yang diberikan suaminya tersebut. Berapakah uang yang dibayarkan untuk listrik? Di situ 10%-nya ya. Di sini kita perlu rinci satu-satu kebutuhannya. Pertama yaitu listrik, air, kemudian ada asisten rumah tangga, kemudian ada tabungan. Nah, berapa masing-masingnya? Untuk listrik itu adalah 10%. Kemudian untuk air itu 15%. Kemudian untuk asisten rumah tangga 5% dari gaji suaminya. Kemudian untuk tabungan itu 20%. Kemudian untuk keperluan rumah tangga itu sisanya. Berarti sisanya berapa? Agar ini menjadi 100%, berarti kan sisanya 10, 20, 30, 40, 50. Oke, sisanya adalah rumah tangganya 50%. Nilai dari 50% ini adalah 2.500.000 ya. 2.500.000. Oke, sebanyak 2.500.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa uang yang dibayarkan untuk listrik? Di sini kita perlu tahu terlebih dahulu 100% atau uang bulanan yang diberikan oleh suaminya kepada Anissa itu berapa sih sebenarnya? Berarti kan uang utuhnya, uang bulanannya 100%-nya berapa? Berarti 50/100 dari X itu kan adalah 2.500.000 ya. Nah, di sini berarti kita bisa kali silang. Ini 1, ini 2. Berarti X-nya berapa? Tinggal dikali. Maka X-nya adalah X sama dengan 2.500.000 dikali 2. Karena ini pindah ruas, jadi di atas jadi dikali, maka uang bulanan yang diberikan suaminya adalah sebesar 5
juta rupiah. Oke, lumayan ya untuk waktu sebulan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah uang untuk listrik. Untuk listriknya itu 10% dari uang gaji suami yang diberikan kepada Anissa. Jadi 10% dari 5 juta. Berapa teman-teman untuk listrik? Itu 10%-nya. 10 per 100. Oke. 10 per 100 dari 5 juta. Ya. Coret, maka hasilnya adalah 500.000 ya. Jadi untuk air di sini itu adalah sebesar 500.000 rupiah. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Dan kalau ditanya misalkan air, ya tinggal 15% dikali dengan 5 juta gitu ya teman-teman, dan yang lainnya juga begitu. Oke. Thanks for watching, semoga bermanfaat, and don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar kita dapat terus belajar.